Terlebih lagi, Istana Yan Huang sekarang hanya membuang-buang waktu. Saat kamu bisa menciptakan dewa sejuta umat, tidak akan terlambat untuk berdiskusi. Qin Yichen berdiri di samping dan matanya berkedip, dan tiba-tiba berkata, Kepala klan Jiang, mari setuju dulu. Meskipun Qin Yichen juga ingin membiarkan orang-orang memiliki ribuan orang, dewa dan pahlawan, dan bahkan ratusan juta dewa. Tapi ini benar-benar bukan kesalahan Kaisar Ke. Bagaimanapun, umat manusia terlalu lemah sekarang, dan bahkan berapa banyak kekuatan dewa yang dapat dimiliki ras membutuhkan ras asing untuk mengangguk. Sekarang Kaisar Ke, Kaisar Su, kita memiliki ribuan dewa, tetapi bisakah kita memiliki Patriark Jiang? Saya harus makan sedikit makanan. Jika suatu saat umat manusia saya bisa setara dengan dewa dan setan di langit, pada saat itu, saya akan menggunakannya di sini untuk tawar-menawar seperti membeli sayuran. Jiang bukannya tidak berdaya, jadi dia harus setuju. Jutaan dewa, ada banyak. Setidaknya itu jauh lebih kuat dari sebelumnya ditindas oleh para dewa dan iblis dari semua sisi, tetapi bahkan tidak berani melawan. Pada akhirnya, Kaisar Dike memandang Qin Yichen, dan dia sangat mencintai Jenderal Pedang Ilahi ini. Tianxing, kali ini, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik lagi. Kaisar Ke membuka alisnya dan tersenyum. Pertama mencapai pembicaraan damai dengan kota Feng Shui, dan kemudian bergegas ke Istana Yan Huang untuk melawan penjaga patroli, yaitu Raja Pemetik Bintang berhadapan langsung. Anda tidak takut, dan Anda tidak jatuh ke dalam kekuasaan Istana Kaisar saya. Meskipun proses pembicaraan damai dengan kota Feng Shui agak canggung, Qin Yichen dan Feng Nianwu sama-sama berdiri di Istana Yan Huang saat ini. Mengapa mereka peduli tentang ini? Selain itu, Feng Nianwu dan 100.000 orang biadab tidak merasa malu. Qin Yichen mendengar kata-kata itu, melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, menembus api dan air untuk Kaisar adalah tugas terakhir. Kaisar Dike jarang gembira. Mengapa Anda memanggil saya Kaisar lagi? Qin Yichen berhenti sejenak. Wen Qing akan menemani saya melewati api dan air menuju Gunung Tai tanpa ragu-ragu. Dapat dilihat bahwa Kaisar Ke sangat senang dengan dewa pedang bawaan untuk menyebut dirinya ayah mertuanya Gunung Tai. Anda harus tahu bahwa banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Kekaisaran berasal dari keluarga Kaisar Ke, dan semuanya dari Kaisar Ke. Itu karena kerabat. Namun biasanya saat berdiskusi di pura, status kerabat belum dijadikan gelar. Jiang Buyong melihatnya di matanya, tetapi dia tidak bisa tertawa atau menangis. Jika Kaisar Ke tahu bahwa Kaisar Ke dan umat manusia juga akan menjadi saudara, saya tidak tahu apa ekspresinya. Kaisar Ke tersenyum dan berkata, kamu Ai Qing bukan orang luar. Tianxing, kamu berkata, kali ini kamu melakukan pelayanan yang bermanfaat. Biarkan raja ini memberimu hadiah. Raja Tians juga jarang bercanda. Wen Qing masih memiliki beberapa saudara perempuan yang belum menikah. Atau biarkan Tianxing melindungi mereka di masa depan. Putri Wenxing tersipu. Ayah. Paman Tians, bagaimana kamu bisa seperti kamu? Namun Qin Yichen tampak terkejut. Dijun, apakah putri Anda yang menikahi Anda memiliki mas kawin yang banyak? Kaisar Ke, sang kaisar tercengang. Sungguh anak yang baik. Ternyata itu adalah mahar kaisar. Nak, kau akan membuat lelucon. Bukankah 100 tahun dari sekarang klan Kaisar Keku dicuri oleh anakmu? Sudut mulut Dike tiba-tiba menyeringai. Ngomong-ngomong, leluconnya akan terbuka. Beberapa hal yang orang lain tidak mudah diajarkan juga harus diajarkan tanpa guru. Ketika kata-kata ini keluar, Putri Wenxing memiliki wajah cantik. Ayah, kamu hanya bercanda. Setelah bercanda, Kaisar Ke berkata dengan wajah serius. Oke, Tianxing, apakah kamu ingin hadiah? Qin Yichen berpikir sejenak, tetapi benar-benar tidak tahu. Jenderal terakhir hanya ingin tahu, bagaimana senjata kekaisaran jenderal terakhir diperbaiki sekarang. Berbicara tentang artefak Kaisar Bihai, inilah yang paling dirindukan Qin Yichen. Ini adalah artefak keluarga kekaisaran. Kapan akan diperbaiki dan dapat melihat langit lagi? Itu akan menjadi dukungan besarnya untuk surga Kaisar. Berbicara tentang ini, Kaisar Ke berpikir dalam dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu, sesepuh regu melaporkan bahwa itu akan memakan waktu. Hasil perbaikan, bahkan jika itu yang terbaik, hanya bisa mencapai 20%. 20%, masih pas-pasan. Selain itu, Qin Yichen bukan dari klan Bihai, dan Shenhai Tu Tianju tidak peduli tentang berkonsentrasi pada pemahaman. Saya khawatir Biking He akan jauh untuk melawan klan 18 kekaisaran. Apalagi senjata kekaisaran Bihai bisa mati-matian melawan semua klan kaisar di tangan Biking He. Alasan besarnya adalah ada dukungan pengorbanan darah. Itu adalah saat untuk memotong pengorbanan darah 100.000 dewa dan iblis. Hanya untuk memberitahu Qin Yichen metode pengorbanan darah. Dia tidak memiliki begitu banyak tahanan. Qin Yichen memikirkannya. Jika Yang Mulia ingin menghadiahkannya, lebih baik membantu jenderal terakhir untuk mempraktikkan artefak Kaisar Bihai. Mengolah alat kekaisaran Bihai pasti tidak akan kehilangan uang. Kaisar Dike berpikir sejenak, dan mengangguk, oke.
Berbalik, aku akan pergi ke pavilion harta karun Caitian secara langsung, dan setidaknya membiarkan artefak Kaisar Bihai memulihkan kekuatannya hingga 30%. Berbicara tentang itu, hanya ada perbedaan 1 hingga 2%, tetapi Qin Yichen tidak dapat membayangkan harta yang dihabiskan di dalamnya. Hadiah seperti itu layak untuk kreditnya. Saya akui lagi bahwa di masa depan, Kaisar Ke dan umat manusia harus bersahabat satu sama lain. Dan bahkan jika Tusan ingat untuk berjalan lebih banyak, ini juga dianggap sebagai mundur. Berjalan di luar istana kekaisaran, Qin Yichen memiliki 2 pertanyaan lagi untuk diajukan kepada Jiang Buyong secara langsung. Tapi sekarang, dia tidak punya alasan untuk terlalu dekat dengan umat manusia. Dia juga tidak mengirimnya untuk menjaga istana Yan Huang. Patriark Jiang, pikirkan cara agar saya bisa lebih sering berpindah-pindah dengan istana Yan Huang. Jiang Buyong mengangguk, dan diam-diam mencatat bahwa 2 hari kemudian, alasannya datang. Umat manusia kota Feng Shui, ingin berdiskusi dengan para jenderal istana kaisar kita? Mengenai ini, Kaisar Ke berpikir sejenak, tetapi tidak menolak. Anda tahu, itu adalah orang yang selamat dari ras manusia yang mewarisi darah. Kedua belah pihak berdiskusi, dan tidak ada yang bisa ditolak. Sejak saat itu, Qin Yichen juga menemukan kesempatan untuk mengunjungi istana Yan Huang dari waktu ke waktu bersama sekelompok kaisar yang kuat. Ketika dia datang ke istana Yan Huang, pembangunan klan sudah dimulai. Jiang Buyong telah mentolerirnya begitu lama, dan akhirnya dia bisa membuat cipratan besar. Dia tidak berusaha untuk mereproduksi masa makmur dari 3 kaisar dan 5 kaisar. Tetapi apakah tidak ada gunung yang indah di hatinya? Selain berusaha keras di bidang teknik sipil dan membuka aula seni bela diri, Jiang Buyong masih ingin mencari tahu mata-mata umat manusia. Ras manusia telah ditindas untuk waktu yang lama. Banyak ras manusia tidak dapat menahan penindasan, telah membelot ke semua dewa dan iblis. Jiang Buyong bisa mengerti. Lagi pula, jika dia setia pada umat manusia, dia harus ditindas. Dia bahkan tidak tahu hari di mana dia akan dipilih sebagai pemakan darah atau pelayan. Wei. Bahkan banyak ras manusia yang semula bertugas di istana para dewa dan iblis melihatnya sebagai kepala ras manusia, dan mereka semua bangga. Jiang tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang para dewa dan iblis ingin lihat, dan bahkan dengan sengaja mempromosikannya, meninggalkan klan terkoyak, dan di bawah masalah internal dan eksternal, tidak ada ras yang bisa menjadi kuat. Tapi jika dia bisa mengerti, bukan berarti dia bisa mentolerirnya. Di kota Feng Shui, ras manusia sedang melawan kekuatan. Jiang Buyong tampaknya menunjukkan sisi berdarah dan keras, dan ini tidak mengganggu Qin Yichen untuk campur tangan. Di malam hari setelah beberapa hari, Qin Yichen akhirnya menemukan kesempatan untuk bertemu pilar ras manusia bola balik.